sampai Anda merasa itu sudah membalas jasa-jasa dia. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu sekali lagi PR kita bukan hanya sekedar belajar atau bukan hanya belajar, tapi bagaimana bersyukur. Makanya Al-Imam Al-Khattabi menyampaikan kepada kita tentang pentingnya bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada manusia. Kata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, anna Allah subhanahu la yaqbalu syukra al-abdi ala ihsanihi ilaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima syukurnya seorang hamba, tidak menerima syukurnya seorang hamba atas kebaikan yang ia berikan kepada hamba tersebut. Idza kana al-'abdu la yashkuru ihsanan nasi wa yakfuru ma'rufahum. Jika hamba itu tidak bersyukur kepada manusia, tidak mensyukuri kebaikan orang kepada dia, dan kufur pada nikmat yang kufur pada kebaikan orang terhadap dia. Jadi kalau kita nggak mengakui atau kufur terhadap kebaikan orang terhadap kita dan nggak bersyukur kepada dia karena telah berbuat baik kepada kita, maka syukur kita nggak diterima sama Allah. Syukur kita nggak diterima sama Allah. Maka sekali lagi, ilmu kita, menuntut ilmu kita itu diterima atau tidaknya itu sangat bergantung pada syukur kita kepada Rabbul Alamin, lalu syukur kita kepada manusia. Makanya kan gak heran Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, saya tuh mendapatkan ilmu nafi karena banyak bersyukur dan banyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah. Ini yang perlu kita terus tanamkan dalam kehidupan kita. Makanya itu yang kata Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau anda nggak bisa balas, fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh, maka doakan ia sampai anda merasa anda telah balas jasa-jasanya. Semoga kita menjadi hambanya yang bersyukur, karena hanya sedikit yang pandai bersyukur dari hamba-hamba Allah. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sedang bersama hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hadis Abu Hurairah ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap pagi yang dilalui oleh seorang hamba atau setiap hari ketika hamba memasuki waktu pagi itu ada dua malaikat turun dan berdoa. Malaikat yang pertama pada Allah, ma'ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti. Dan yang satunya lagi berdoa, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kehancuran dan kebangkrutan kepada orang yang tidak berinfak atau menahan hartanya.
Hadis Bukhari Muslim. Dan kita telah jelaskan bahwa ini terjadi setiap pagi. Setiap pagi malaikat mendoakan, dan malaikat mendoakan bagi yang memberikan nafkah dan berinfak. Malaikat akan doakan ke lapangan, mendoakan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang Anda berikan dan infakkan, Allah pasti ganti. Surat Saba 39. Dan di waktu yang sama malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak berinfak. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud yang menahan adalah orang yang tidak memberikan apa hadirin? Infak wajib atau nafkah. Adapun infak sunnah, maka faqad la yastahiq hadha ad-du'a bil, kemungkinan besar dia nggak akan terkena doa ini, kecuali kalau dia tahan karena dia dikuasai oleh sifat pelit, dikuasai dan dimonopoli sifat pelit, maka dia kena. Dia kena. Jadi adapun orang yang nggak memberikan sedekah sunnah, infak sunnah karena dia nggak punya uang, atau karena dia lupa gitu loh, atau suatu hari nggak ketemu aja sama orang, kan bisa transfer sekarang pakai smartphone, bisa jadi dia ada kendala internet, atau ada orang nggak pakai handphone. Masa hari gini nggak ada yang nggak pakai handphone? Ada aja hadirin. Atau belum isi paket dan lain-lain lah. Tapi bukan pelit. Selama nafkah wajibnya dia berikan, maka ya insya Allah terjaga dari doa yang kedua ini. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud kehancuran dan kebangkrutan bukan bukan sebatas menyerang hartanya, tapi bisa menyerang jiwanya. Makanya kita sudah jelaskan al-jaza min jinsil amal. Kalau kita lihat di lapangan, orang yang menjadi tulang punggung keluarga dan memberikan nafkah bagi keluarganya, itu seringkali memiliki jiwa besar, dilapangkan jiwanya oleh Allah, baik laki-laki maupun wanita. Kenapa demikian? Karena dia memberikan nafkah. Ini hal penting. Jadi kita bukan hanya dapat pahala, tapi kita juga mendapatkan kelapangan jiwa. Asal kita ikhlas dan kita tulus. Dan yang harus kita camkan juga, al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Ketika kita melapangkan kehidupan material seseorang dengan kita memberikan nafkah atau kita berinfak dan bersedekah,
maka Allah akan lapangkan kita. Dan kalau kita pelit sama orang sehingga kehidupannya sulit, susah, ada banyak istri tuh kehidupannya susah padahal suaminya banyak duit. Ada sebagian istri tuh kehidupannya ribet gitu loh, kadang nggak dikasih duit sama suaminya, sedikit gitu. Maka al jaza min jinsil amal, kita ribetkan istri kita, Allah akan ribetkan kita. Kalau kita sempitkan istri kita, Allah akan sempitkan kehidupan kita. Kecuali kalau ada suami atau ayah ingin mendidik istri atau anaknya, itu perkara lain, tapi dia nggak pelit dan ada batasnya. Tapi kalau ini pelit, disulitkan istrinya. Istri mau beli ini susah, beli itu susah, padahal itu kebutuhan primer. Istri mau beli baju susah, bajunya udah bolong, udah kucel, padahal dan ini udah uang. Udah kamu ngapain sih beli baju? Udah zuhud. Istri suruh zuhud, tapi dianya nggak zuhud. Dia beli inilah, beli itulah. Allah akan sempitkan kehidupan dia. Dan kalau materinya nggak disempitkan, jiwanya Allah sempitkan. Dan itu akan nyesek terus kalau setiap menghadapi masalah, baperan terus. Makanya kalau mungkin ya kita lihat laki-laki baperan, coba lihat nafkah dia kepada keluarga. Dia kasih nafkah nggak keluarganya? Jadi ini hal yang perlu kita camkan. Oleh karena pelajaran berikutnya, pentingnya kita memberikan nafkah yang wajib, dan kalau bisa bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga kita berikan. Dan upayakan setiap hari kita kasih. Atau kalau nafkah wajib bisa di awal bulan untuk mengcover hari-hari tersebut. Dan insya Allah masalah teknis adalah kembali kepada urf sekali lagi. Sekali lagi, nafkah wajib urf kita kasih berapa? Setiap hari atau setahun sekali? Maksudnya setahun sekali rapel gitu, 1 tahun 360 hari ya. Urf kita sekarang setiap hari atau sebulan? Ya udah kasih sebulan kasih. Terus juga setiap hari kasih sedekah sunnah lah gitu. Itu benar. Walaupun kecil kasih. Baik kasih langsung auto transfer. Biar Allah lapangkan kita. Biar kita dapat doa malaikat. Allah ma'ati munfiqan khalafa. Dan agar kita terhindar dari doa malaikat yang kedua, dikasih kehancuran dan kesempitan sama Allah Subhanahu wa taala. Upayakan setiap hari. Setiap hari. Kalau misalnya yang wajib itu sebulan sekali, dan itu uruf kita. Kalau lupa misalnya besoknya tambah lagi. Pokoknya ini doa penting hadirin yang perlu kita ingat, dan itu setiap pagi malaikat berdoa seperti itu. Pelajaran yang berikutnya hadirin sekalian, doa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya konsistensi dalam hidup, pentingnya repetisi dalam hidup, repetisi kebaikan. Makanya malaikat doakan setiap hari, setiap pagi, agar kita terpacu khususnya memberikan infak yang sunnah atau sedekah yang sunnah setiap hari. Dan kita tahu bahwa melakukan sesuatu setiap hari walaupun sedikit itu lebih baik daripada dirapel seminggu sekali misalnya, atau sebulan sekali gitu.
mengurangi, misalnya kita overweight gitu, mengurangi porsi makan, tapi dikurangi sedikit aja, tapi tiap hari itu lebih baik daripada dirapel nggak makan 3 hari 3 malam. Latihan kan juga gitu, olahraga itu lebih baik setiap hari 20 menit 20 menit 20 menit daripada dirapel 2 minggu sekali tapi 20 kali 14 gitu loh, kan repot. 20 menit kali 14. Jadi konsistensi kan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Orang amalan yang paling Allah cintai itu yang paling konsisten, yang paling kontinu walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ini penting. Allah Ta'ala bisa. Jadi ingat terus, hari ini aku udah infak belum ya? Aku hari ini udah sedekah belum ya? Akhirnya. Semoga dapat doa malaikat. Semoga dapat doa malaikat. Jadi hadirin Allah muliakan, hendaknya kita upayakan ini terus menerus. Upayakan ini terus menerus. Dan kita akan untung. Dan kalau kita tidak memberi, kita akan rugi. Lalu yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, bahwa hadis ini memberikan kepada kita pentingnya iman kepada malaikat. Pentingnya iman kepada malaikat. Dan iman kepada malaikat adalah kekuatan orang-orang beriman. Orang yang beriman kepada malaikat bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan dia, maka itu akan membuat dia semangat memberikan nafkah kepada keluarga. Semangat bekerja. Dan khawatir kalau dia tidak bersungguh-sungguh lalu dia tidak mendapatkan rizki pada hari itu karena kelalaiannya, dia dapat doa keburukan dari malaikat. Jadi mikirnya itu bukan hanya sebatas, aduh, aku belum dapat apapun nih, udah jam 11 siang, anak istriku makan apa? Nggak cukup sampai di sini tuh dia mikir, ini kalau aku nggak bertawakal, nggak sungguh-sungguh, aku bisa dapat doa keburukan dari malaikat. Dan aku ingin dapat doa kebaikan dari malaikat. Ingin, hadirin. Jadi benar-benar kekuatan, benar-benar spirit itu, iman itu dasar yang, pondasi yang sangat kuat. Dan sekaligus kontrol kita agar kita tetap on track, agar kita tetap di jalan yang benar. Orang yang gak beriman sama malaikat dampaknya beda, hadirin. Jadi kalau tak apa sih pentingnya iman kepada Allah, ini salah satu hadis ini nih, hadis ini.
Makanya kalau kita ingin semangat mencari nafkah dan memberikan nafkah bagi para suami atau ayah, berimanlah kepada malaikat. Sebaliknya, kalau seorang wanita ingin mendapatkan suami yang bertanggung jawab, yang senantiasa memberikan hak dia, memperjuangkan dia, maka carilah suami yang beriman. Beriman, diantara beriman kepada malaikat. Aku ini suka miris Pak Ustadz kalau ngeliat suamiku itu di rumah aja gak bekerja. Pertanyaannya, dulu itu faktor iman dipertimbangkan apa enggak? Lalu jangan hanya sekedar miris, perjuangkan. Marilah kita menumbuhkan iman dalam keluarga kita. Bayangkan, iman kepada malaikat itu dampaknya bisa ke nafkah seseorang. Oh itu, jadi materi tentang iman itu sangat real dan sangat keseharian. Dan untuk melihat apakah orang beriman kepada malaikat atau tidak, bukan dengan sebatas ujian teori, sebutkan rukun iman, tulis gitu, enggak. Dilihatnya orang semangat enggak? Kenapa mas semangat? Ya karena malaikat doakan saya. Salah satu faktor. Sebelumnya saya yakin Allah ganti. Jadi iman kepada malaikat ini hal yang sangat penting. Dan salah satu pengubah dalam kehidupan, pembeda. Gak sama, orang beriman gak beriman itu berbeda. Semoga Allah memberikan taufiknya. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim, serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, suami habis masa kontrak kerja, kemudian suami berusaha melamar pekerjaan lain, tapi hingga saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Karena beberapa kali tidak lolos tes, suami sekarang jadi kurang semangat dan tidak ada motivasi untuk mencari kerja lagi. Hanya di rumah main handphone dan tidak ada inisiatif mencari lowongan kerja. Sedangkan saya ingin membantu suami, sudah melamar kerja kemana-mana tapi belum juga ada panggilan. Jualan online di rumah saat ini tidak memungkinkan karena anak saya kalau lihat saya pegang handphone malah merengek minta handphone. Saya sudah ajak suami untuk konsultasi ke psikolog atau ustadz tapi tidak mau. Bagaimana agar suami terus motivasi untuk mencari nafkah? Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, nggak banyak suami yang mau diajak konsultasi. Kenapa? Karena secara psikis itu berat bagi laki-laki. Makanya kita perlu tanamkan dulu keikhlasan, ketulusan, dan ketawaduan. Dan bisa mengerti psikis laki-laki. Dan terus pelan-pelan diajak, pelan-pelan. Dan ataupun bisa jadi nggak secara direct, tapi dengan kajian. Dan kalau bisa secara tidak langsung, karena kan ini masalah sensitif bagi laki-laki. Mungkin ada saudaranya yang laki-laki juga gitu, kita kenal kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Ya, coba masuk lewat saudaranya, masuk lewat orang-orang terdekat, masuk lewat sahabat, agar sahabat suami kita itu mengirim link kajian tentang masalah nafkah.
atau dalil tentang masalah ini. Lalu yang kedua, lagi-lagi tanamkan iman. Bayangkan, didoakan malaikat setiap hari, hadirin. Dan malaikat doakan kehancuran, malaikat mendoakan kebangkrutan, malaikat mendoakan kekerdilan hati dan kesempitan jiwa. Itu kan berat, sangat berat. Sebagaimana malaikat juga mendoakan kebaikan, kelapangan, ganti. Dan Allah yang berfirman, apapun yang kalian infakkan, Allah ganti. Dalam surat tadi, surat Saba, Allah ganti. Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Jadi ini bukan uang, ini bukan milik kita, ini kan rezeki Allah. Lalu ketika kita kasih, Allah ganti. Kurang apa coba? Dan pasti dapat. Karena itu janji Nabi SAW. Tapi dengan syarat kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Kita nggak meremehkan sulitnya mencari lowongan kerjaan, sulit lah. Tapi di waktu yang sama ada hadis Nabi SAW, kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana, yang berangkat di pagi dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi kenyang. Itu janji Rasulullah SAW. Dan Rasulullah nggak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama lainnya. Ahsanallahu wa barakallahu fikum Ustaz, tim dan para seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya terkait hadis Abu Hurairah tentang doa malaikat kepada orang yang berinfak. Untuk infak sunnah, apakah setiap hari harus dikeluarkan walaupun sedikit, atau boleh jika dikumpulkan lalu dikeluarkan di satu hari tertentu gitu? Lalu jika seorang suami memberikan nafkah istri per bulan, apa akan terkena dua keberangkutan karena hanya dikasih di awal bulan saja? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Tadi sudah kita jelaskan, tapi untuk lebih jelasnya coba kita buka redaksi hadisnya tadi. Kita udah jelaskan ini. Kan Allah, lihatlah redaksi hadisnya, Allah ma'ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak ganti, dan Allah berikanlah orang yang pelit dan gak memberikan infak itu kebangkrutan. Redaksi seperti ini dalam ilmu usul fikih, kita lihat redaksinya, redaksi seperti ini dalam ilmu usul fikih. Tolong kasih redaksinya. Redaksi seperti ini dalam ilmu usul fikih itu melahirkan hukum mutlak, karena diantara lihat apakah dalam doa ini disebutkan keterangan waktu? Enggak. Doanya adalah ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu ganti, dan berikanlah orang yang enggak memberikan kehancuran. Jadi ketika enggak disebutkan secara, artinya ketika tidak diikat dengan keterangan waktu tertentu, maka bisa setiap hari atau bisa di awal bulan gitu loh, baru dikasih gitu. Bisa di pagi, bisa di siang, bisa di sore, bisa di malam dan seterusnya. Tapi kan hadirin lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat kita lebih dapat keutamaannya kan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebajikan.
badiru bil a'mal, kata Nabi, bersegeralah dalam beramal. Dan continue, walaupun sedikit, itu yang paling dicintai oleh Allah tadi. Jadi continue tapi sedikit, kasih misalnya 5.000, konsisten setiap hari, itu lebih dicintai daripada misalnya 50.000 tapi 10 hari. 5.000, kecuali ada maslahat lain ya, Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Jazakallahu khairan. Allahumma inna